Perkenalkan, nama saya Ilcan Wahyuni. Saya dari kelas D, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar. Teori belajar memiliki beberapa jenis, namun yang akan saya jelaskan yaitu teori konstruktivis. Sebelum kita mengetahui apa itu teori konstruktivis, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sebenarnya itu teori belajar. Nah, teori belajar adalah proses atau metode yang menggambarkan seseorang yang sedang melakukan proses belajar. Di mana proses belajar ini terjadi ketika ada sang pengajar atau biasa kita sebut guru dan yang belajar yaitu siswa. Nah, teori konstruktivis itu sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivis sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan, pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivis mempunyai beberapa konsep umum. Nah, konsep-konsep yang dimiliki teori konstruktivis itu yang pertama, pelajar aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Artinya di mana pelajar mengembangkan apa yang telah diketahui, ada dasar pengetahuan dan dasar pengetahuan itu akan dikembangkan lagi oleh pelajar. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Nah, ketika guru sudah menjelaskan bahwa seperti ini, pelajar seharusnya bisa memaknai pelajaran ini untuk dapat dimengerti secara pribadi. Terus yang ketiga ialah pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling memengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Jadi di sini pelajar akan dituntut bagaimana ia dari pembelajaran yang lama ke pembelajaran yang baru lebih peka lagi terhadap apa yang diajarkan. Terus yang keempat yaitu ada unsur terpenting dalam teori. Ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Terus yang kelima yaitu ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Jadi sekalipun kita mengajarkan kepada siswa, siswa juga akan menimbang-nimbang pelajaran tersebut apakah ini sesuai. Nah, terus yang keenam, ada bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat belajar. Nah, di sini dalam teori konstruktivis juga tidak hanya pelajar yang akan bekerja, tetapi juga sang pengajar, di mana untuk melakukan proses belajar yang baik dan nyaman, maka sang pengajar juga dituntut untuk memiliki kreativitas dalam mengajar. Nah, teori konstruktivis ini sebenarnya semuanya berpusat pada pengetahuan dasar seseorang yang akan dikembangkan ke depannya. Bukan hanya kita akan bergantung pada pembelajaran yang diberikan oleh pengajar, tidak, tetapi bagaimana kita memiliki pengetahuan dasar dan itu akan dikembangkan. Jadi ada kreativitas atau ide-ide yang muncul sendiri dari sang pembelajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai teori konstruktivis. Sekiranya dapat bermanfaat. Salam dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rega Saputri, NIM 10/2019-6863. Di sini saya menjelaskan tentang materi teori belajar behavioristik. Pengertian teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.
Seseorang dikatakan belajar apabila telah mengalami perubahan perilaku pada dirinya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input, stimulus, dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa untuk membantu belajar siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran lebih mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Berikut adalah ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, bersifat mekanistik. Yang kedua, menekankan peranan lingkungan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, mementingkan latihan. Yang kelima, mementingkan mekanisme belajar. Yang keenam, mementingkan peranan kemampuan. Dan yang ketujuh, hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Macam-macam teori belajar behaviorisme. Yang pertama, teori connectionisme. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori classical conditioning. Menurut Ivan Petrovian Pavlov, individu dapat dikendalikan melalui cara memberi stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Aplikasi atau penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran dilihat manakala terjadi perubahan perilaku pada peserta didik itu sendiri. Pembelajaran behavioristik mengacu pada dua hal, yakni stimulus dan respon. Guru memberikan dorongan atau stimulus berupa soal-soal agar sinergi pertemuan. Kemudian siswa merespon dengan jawaban-jawaban atau perubahan. Prinsip behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang. Dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Yang kedua, teori ini beranggapan bahwa yang terpenting adalah adanya stimulus dan respon. Yang ketiga, reinforcement, yakni apa yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor terpenting dari. Perkenalkan, nama saya Cinta Permatasari Pertadungan dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan tentang teori behavioristik. Menurut teori ini, belajar ialah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara respon dengan stimulus. Atau dengan kata lain, belajar ialah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan baik. Ciri-ciri teori ini ialah yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadaran, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku berdasarkan kenyataan. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks atau perbuatan yang dilakukan secara tidak sadar atau secara tidak sengaja. Yang ketiga, pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama atau memiliki derajat yang sama. Kemudian aplikasi teori ini dalam pembelajaran ialah yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan pada pembentukan perubahan para peserta didik, terutama bagi peserta didik yang belum berkembang sifat mandirinya, karena pengaruh lingkungan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi keberhasilan pembelajaran, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kemudian, mementingkan peranan kemampuan awal yang sudah terbentuk sebelumnya. Dengan demikian, para guru harus betul-betul memahami kemampuan awal dari masing-masing para peserta didik, karena tiap-tiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dengan demikian, para guru harus dapat mendesain bentuk latihan serta pengulangan yang sesuai dengan karakter para peserta didik. Kemudian, hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Karena
tingkat keberhasilan pembelajaran dengan teori ini ialah dengan munculnya perilaku-perilaku yang diinginkan dari seorang anak didik. Kemudian, kurikulum yang dikembangkan guru sangat terstruktur, menggunakan standar-standar tertentu yang mampu dicapai oleh para peserta didik. Kemudian, objek evaluasi hanya mengukur pada hal-hal yang nyata seperti pembelajaran yang teramati, baik itu dalam bentuk laporan tugas, kuis, maupun tes yang bersifat individual. Kemudian mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Dengan demikian, guru harus dapat mendesain stimulus sesuai dengan karakter kompetensi pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian mementingkan peranan reaksi yang terukur dan teramati dari peserta didik sebagai hasil dalam perubahan belajar. Kemudian mementingkan bagian-bagian kecil dalam kemampuan pembentukan perilaku para peserta didik. Sekian, terima kasih. Shalom, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ariati, kelas D, jurusan PAK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori belajar dan macam-macam teori belajar. Teori belajar adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan atau suatu metode yang dilakukan yang menggambarkan bagaimana
Shalom, perkenalkan nama saya Martina Sudi. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Latar belakang. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cogitar, artinya berpikir. Teori belajar kognitif muncul di latar belakangnya oleh ada beberapa ahli yang belum merasa puas terhadap penemuan-penemuan para ahli sebelumnya mengenai belajar. Sebagaimana dikemukakan oleh teori behavioristik yang menekankan pada hubungan stimulus respon reinforcement. Pengertian kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition, bersamaannya knowing yang berarti mengetahui. Kognitif juga bisa diartikan dalam kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Fase-fase perkembangan kognitif meliputi: yang pertama, belajar memecahkan masalah; yang kedua, berpikir logis; dan yang ketiga, berpikir simbolik. Cara meningkatkan berpikir logis anak usia dini, yaitu metode bermain, metode bercerita, metode eksperimen, metode pemberian tugas, dan metode demonstrasi. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari anak hendaknya dirasakan. Yang kedua, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangan. Yang ketiga, di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Yang keempat, bahasa dan cara berpikir dengan orang dewasa. Dan yang kelima, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Kesimpulan dari teori kognitif ini yaitu teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Demikian pemaparan saya tentang teori kognitif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Yunus Adi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan macam-macam teori belajar. Nah, berbicara tentang teori belajar, ada dua kata, yaitu teori dan belajar. Nah, teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan belajar adalah rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Nah, jadi teori belajar
dapat dikatakan bahwa merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membentuk kita memahami proses inheren dan kompleks dari belajar. Nah, macam-macam teori belajar yang kita akan bahas di sini yaitu teori belajar behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, teori gestalt, dan teori subernistik. Teori behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa pada stimulus dan respon. Menurut Pavlov, ia merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan antara satu stimulus dan rangsangan yang muncul untuk menggantikan stimulus lain dan mengembangkan respon. Sedangkan Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi karena melalui interaksi dengan lingkungan yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Kemudian teori kognitif. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengelola informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Kemudian teori humanistik. Teori ini berkembang dari teori behavioristik. Teori humanistik ialah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Ada beberapa faktor yang mendukung teori humanis, yaitu peran kognitif dan efektif. Peran kognitif di mana pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan, sedangkan peran efektifnya di mana faktor mental yang membentuk individu. Dengan mengaplikasikan teori humanis, siswa akan merasa nyaman, merasa senang selama proses belajar, dan bisa menguasai materi dengan gampang. Kemudian teori gestalt. Menurut teori ini, belajar adalah mengerti atau memperoleh pemahaman. Menurut pandangan teori ini, belajar akan semakin efektif jika materi yang dipelajari itu mengandung makna, yaitu disusun dan disajikan dengan cara memberi kemungkinan peserta didik untuk mengerti apa-apa yang sebelumnya dan menganalisis hubungan satu dengan yang lain. Menurut teori Gestalt ini, perbuatan belajar itu tidak langsung seketika, tetapi berproses kepada hal-hal yang esensial, sehingga aktivitas belajar itu akan menimbulkan makna yang berarti. Kemudian teori belajar subernistik. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi yang mendasari pemrosesan informasi ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan itu, maka diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Cindy Cenora, saya dari kelas D, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi pembelajaran peserta didik. Latar belakang, evaluasi ini dibutuhkan sehingga kita dapat mengetahui hasil yang telah tercapai dalam proses pembelajaran. Ini diperlukan supaya para pendidik tahu sejauh mana kemampuan dari peserta didik supaya dapat lebih menyusun metode pembelajaran dengan lebih baik.
Belajar adalah perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dengan lingkungannya. Untuk lebih memahami perubahan yang terjadi pada peserta didik, maka para pendidik dapat melakukan proses evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam proses pembelajaran, pada akhir semester akan dilakukan ujian semester sehingga pendidik dapat mengetahui kemampuan dari peserta didiknya. Dalam pengevaluasian, pendidik harus mengetahui dan memahami sungguh-sungguh tujuan dan fungsi dari evaluasi. Yang pertama, fungsi formatif. Evaluasi yang dilakukan dapat membantu metode belajar yang lebih baik, dan jika ada peserta didik yang masih mendapat nilai yang masih kurang, maka para pendidik dapat memberikan remedial. Dan yang kedua, fungsi sumatif. Evaluasi yang dilakukan akan memberikan nilai atau angka sesuai dengan kemampuan siswa, dan itu juga dapat membantu meningkatkan motivasi dari belajar siswa. Dan yang ketiga, fungsi diagnostik. Evaluasi yang dilakukan dapat mempermudah kita mengetahui latar belakang peserta didik, dan khususnya bagi peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam belajar. Dan yang keempat adalah fungsi selektif dan penetapan. Evaluasi yang dilakukan dapat menjadi dasar dalam menyeleksi dan menetapkan siswa pada minat dan kemampuan yang sesuai dengan kemampuan dari para peserta didik tersebut. Dalam mengevaluasi pembelajaran, pendidik juga menggunakan teknik, yaitu teknik tes dan non-tes. Yang pertama, teknik tes. Pendidik memberikan evaluasi dengan cara memberikan soal atau pertanyaan baik tertulis maupun secara lisan. Misalnya dalam melakukan semester akhir, maka pendidik dapat memberikan soal atau pertanyaan baik dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk esai, dan juga bisa menguraikan atau menjelaskan dari suatu subjek. Pendidik juga bisa menggunakan cara dengan memberikan pertanyaan lisan atau pertanyaan pendek. Dan yang kedua adalah teknik non-tes. Dalam melakukan evaluasi secara non-tes dapat digunakan skala bertingkat, kuesioner, dan juga melakukan wawancara. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengevaluasian dari peserta didik. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ervina Saldun dari kelas Depak. Saya akan memaparkan materi dari mata kuliah teori belajar dalam PAK tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor internal yang cukup penting dalam proses belajar mengajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar secara umum. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Ada dua faktor di faktor internal. Yang pertama, faktor fisiologis. Yang kedua, faktor psikologis. Ada 10 faktor yang mempengaruhi proses belajar dari faktor ini. Yang pertama, motif. Motif merupakan hal yang penting dalam manusia bertindak. Apabila anak mempunyai motif yang cukup kuat untuk belajar, maka ia akan berusaha agar dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bakat. Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.
Apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil. Yang ketiga, minat. Minat berarti kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu. Karena jika seseorang tidak memiliki minat untuk belajar, ia tidak akan bersemangat atau bahkan tidak mau belajar. Yang keempat, konsentrasi dan perhatian. Agar proses belajar dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukan konsentrasi dan perhatian yang baik atas materi yang sedang dipelajari. Pribadi yang seimbang. Yang kelima, pribadi yang seimbang. Apabila individu telah memiliki pribadi yang seimbang, maka individu akan dapat menyesuaikan diri dengan situasi di sekitarnya dengan baik. Yang keenam, kecerdasan atau intelijensi siswa. Semakin tinggi tingkat intelijensi yang dimiliki seorang individu, semakin besar peluang individu tersebut meraih sukses dalam belajar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat intelijensi individu, semakin sulit individu itu mencapai kesuksesan belajar. Yang ketujuh, ingatan. Tujuan belajar ialah agar apa yang dipelajari itu tetap tinggal dalam ingatan. Maka perlu ada tindakan supaya materi itu sering ditimbulkan di atas kesadaran. Kedelapan, motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Kesembilan, sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Yang kesepuluh, rasa percaya diri. Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal mempunyai dua faktor. Yang pertama, lingkungan sosial. Nah, di lingkungan sosial ada 3 faktor. Yang pertama, lingkungan sosial keluarga. Kedua, lingkungan sosial sekolah. Ketiga, lingkungan sosial masyarakat. Yang kedua, lingkungan non-sosial. Ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan non-sosial. Yang pertama, faktor alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin. Yang kedua, faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan 2 macam. Pertama, hardware seperti gedung, sekolah, dan alat belajar. Yang kedua, software seperti kurikulum sekolah, peraturan sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor materi pelajaran yang diajarkan ke siswa. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.